semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pertemuan kali ini Ibu diminta untuk menjelaskan tentang pembelajaran prakarya yang berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita akan membahas untuk bab 2 ya. Oke, kita mulai, simak terus pembelajaran hari ini. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan cara penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Apa saja itu fungsi dan cara penerapannya? Itu terbagi dalam dua kelompok. Ya, kelompok pertama itu adalah pengelompokan TIK menurut fungsinya, ya. Yang kedua adalah pengelompokan TIK menurut cara melayani permintaan klien. Nah, di sini kita akan membahas dua fungsi tersebut. Oke, simak terus. Nah, anak-anak, dalam fungsi dan cara penerapan TIK itu seperti yang tadi Ibu bilang, ada pengelompokan TIK menurut fungsinya. Apa saja penerapan menurut fungsinya itu? Kita bahas satu-satu ya. Pertama kita akan membahas embedded IT system. Apa itu? Yaitu sistem yang melekat pada sebuah mesin atau produk. Contohnya apa? Kita bisa salah satunya kita lihat dalam mesin lift ya. Kalian suka lihat kan di mall-mall atau di mana di kantor-kantor itu ada lift ya. Nah, itu sebuah sistem, sebuah mesin lift. Nah, itu di mana sistem tersebut, sistem TIK ya, itu berfungsi untuk mengontrol jalannya pergerakan lift tersebut. Nah, itu namanya embedded IT system. Jadi, sistem yang dilekatkan pada mesin tersebut untuk mengontrol jalannya lift tersebut. Oke, kalian mengerti di situ ya? Oke, untuk yang kedua, dalam fungsi dan penerapan TIK, yang kedua kita lihat dedicated IT system. Apa itu dedicated IT system? Yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk menjalani tugas-tugas tertentu. Nah, contohnya apa tuh? Kita ambil contoh mesin ATM ya. Nah, jadi sistem tersebut dimasukkan ke dalam program di sebuah sistem ATM, di sebuah mesin ATM dimasukkan ke dalam program untuk melaksanakan tugas-tugas mesin ATM tersebut. Contohnya apa aja? Dia bisa membaca rekening, ya, melihat besarnya desimal uang yang akan dikeluarkan atau yang masuk ke dalam mesin tersebut, ya. Tentu saja yang dikendalikan oleh user, yaitu manusia. Oke ya, itu salah satunya contoh dedicated IT system. Nah, sekarang yang ketiga, ya, dari fungsi dan penerapan TIK tadi. Yang pertama udah, kedua udah, sekarang yang ketiga yaitu general purpose IT system. Apa itu? Yaitu sebuah sistem yang berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas secara umum. Nah, contohnya apa tuh? Yang sekarang kalian gunakan di rumah dalam PJJ ini, kalian menggunakan apa? PC, laptop, dan apalagi? Ya, itu salah satu contoh dari general purpose IT system. Ya, sebuah PC, sebuah laptop ya, termasuk CPU-nya, baik itu CPU yang all in one atau CPU yang berdiri sendiri. Oke ya, itu salah satu contohnya. Nah, oke ya. Sekarang kita beralih ke yang kedua, pengelompokan TIK menurut cara dari permintaan klien. Ya, tadi yang pertama menurut fungsinya dan yang kedua mengikuti permintaan klien. Apa itu? Ya, sistem ini pada sejumlah komputer yang saling berhubungan dan disebut apa? Yaitu server ya. Nah, server ini tugasnya berfungsi untuk melayani permintaan
beberapa komputer atau disebut juga klien. Nah, kalian untuk mungkin bisa melihat kembali ke belakang kemarin ya, sistem UNBK. Nah, itulah contohnya dari sebuah sistem server itu untuk melayani berbagai komputer atau disebut juga klien. Nah, itulah yang disebut pengelompokan TIK menurut cara melayani permintaan klien. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang fungsi dan penerapan fungsi TIK ya. Nah, sekarang kita beralih ke melihat manfaat. Apa itu manfaat TIK di dalam kehidupan manusia? Yaitu salah satunya berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Ya. Yang kedua apa? Memudahkan akses informasi ya. Jadi kalian kalau mau butuh informasi langsung tinggal buka Google ya, langsung cari informasi di situ. Jadi kalian juga harus memanfaatkan teknologi bukan sebagai hal yang negatif ya, tapi sebagai hal yang positif. Jadi kalian bisa melihat informasi di situ, berita-berita atau apapun ya. Mempersingkat waktu. Nah, ya, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Nah, kalian dengan keadaan seperti ini, untuk kalian mengetahui informasi-informasi, kalian tidak harus keluar rumah ya. Kalian tinggal langsung browsing saja di melalui HP atau laptop kalian, mencari di Google berita-berita tersebut ya. Oke, selain itu apa? Proses perdagangan. Ya, kalian pernah alami sendiri, kalian belanja online ya ataupun berjualan online. Nah, di situ juga salah satu manfaat dari TIK. Nah, lalu setelah perdagangan kalian akan melakukan transaksi. Nah, transaksi juga kalian tidak harus keluar rumah. Kalian bisa sekarang sudah ada m-banking atau internet banking ya. Jadi kalian bisa melakukan langsung dari HP kalian masing-masing ya, atau laptop kalian yang internet banking. Selain itu apa? Kalian juga bisa berbagi informasi secara efektif ya kepada teman, keluarga ataupun masyarakat lainnya ya. Dan itu membentuk komunikasi virtual ya, otomatis ya, karena kalian tidak bertatap muka tapi melalui komunikasi HP jarak jauh ya. Jadi merupakan komunikasi bersifat virtual. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas lisensi. Apa itu lisensi? Lisensi itu semacam surat izin. Surat izin untuk menggunakan sebuah sistem atau aplikasi ya. Salah satu contohnya aja untuk lisensi, salah satunya yang pertama kita bahas sekarang adalah lisensi komersial. Apa itu lisensi komersial? Itu adalah bisa ditemui dalam perangkat lunak atau software kalian di rumah ya. Yang kalian gunakan sekarang itu ada yang namanya Microsoft dengan Windows dan Office-nya. Nah, itu banyak sekarang banyak aplikasi-aplikasi bajakan ya Microsoft ya yang bisa kalian dapatkan, bisa kalian download sendiri ataupun kalian beli ya. Nah, itu lisensinya itu namanya lisensi komersial. Oke ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, lisensi trial software. Nah, apa itu? Biasanya kita temui dalam perangkat lunak untuk keperluan promosi. Nah, apa aja contohnya untuk keperluan software untuk keperluan promosi? Yaitu software yang mempunyai batas aktif. Nah, contohnya saja driver aplikasi Adobe ya, atau aplikasi driver interaktif seperti Zoom, Gmeet, Google Meet atau apa lagi ya. Nah itu jadi sistem lisensi yang ada batas waktu, ada expire-nya. Jadi setelah batas waktu itu kalian ditawarkan untuk membeli atau tidak begitu. Oke, yang ketiga sekarang lisensi non commercial use. Nah, apa itu lisensi non commercial use? Yaitu diperuntukkan untuk pendidikan ya. Contohnya apa? Seperti aplikasi Ruang Guru ya, Google Suite for Education,
Microsoft Office 365 for Education, kelas pintar dan lain-lain. Nah, itu diperuntukkan untuk dunia pendidikan ya. Namanya tadi apa? Lisensi non commercial use. Oke, sekarang kita bahas lisensi selanjutnya, yaitu lisensi shareware. Apa itu? Yaitu aplikasi yang mengizinkan user untuk menyalin tanpa harus izin. Nah, ada juga software yang diperuntukkan untuk user dipergunakan tanpa harus izin. Apa itu contohnya? Seperti aplikasi antivirus, misalnya Avast ya, tapi tidak semua antivirus, hanya beberapa. Contohnya saja Avast kalau yang antivirus ya. Yang kedua apa? Photoshop ya. Photoshop tanpa harus minta izin dulu kita bisa mendownloadnya dan menggunakannya. Internet Download Manager (IDM) ya. Kalian kalau suka mendownload film-film, lagu-lagu itu salah satu aplikasi bisa menggunakan Internet Download Manager. Aplikasi lain contohnya apa? WinRAR. Nah, WinRAR itu untuk apa? Untuk misalnya kalian mau mengirim email dalam satu folder itu banyak sekali filenya. Nah, untuk memeringkas dia di dalam satu box gitu ya istilahnya, kalian WinRAR-kan dulu dan itu akan kapasitasnya akan lebih kecil sehingga kalian tidak terlalu berat untuk menguploadnya. Oke, selain itu apa? Microsoft Office. Nah, ini yang tadi ya, Microsoft Office banyak juga itu aplikasi ini diperuntukkan tanpa harus meminta izin kepada sang penggunanya. Oke, sekarang kita akan membahas lisensi selanjutnya, yaitu lisensi freeware. Nah, ini yang asik ya, aplikasi yang free alias kretong alias gratis ya. Ini aplikasi yang paling banyak disenangi oleh user-user ya, oleh klien-klien ya, karena gratisan ya. Oke, contohnya di beberapa contoh ini yang ibu sebutkan apa aja, yaitu Opera Mini ya. Opera Mini itu kalian bisa download tanpa harus membayar ya, jadi alias gratisan. Selain itu free PDF kompresor ya, atau apalagi untuk mendengar lagu misalnya GOM Player. Nah, GOM Player itu juga aplikasi gratisan, kalian bisa download gampang ya tanpa harus membayar, membeli dan sebagainya. Oke, selanjutnya ya anak-anak, yaitu lisensi royalty atau free binary list. Nah, itu sama dengan lisensi freeware ya, tapi yang membedakannya ialah produknya berupa library, jadi hanya berupa data-data pembukuan, buku-buku atau e-book ya, dan bukan suatu perangkat lunak atau software. Jadi hanya sekedar informasi, bisa berupa dokumen atau link-link yang bisa kalian dapatkan itu dari sebuah semacam library ya, perpustakaan ya istilahnya kalau di kita ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas Listen Open Source. Listen Open Source itu sebuah bahasa pemrograman ya, sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa dimengerti dan dibaca oleh manusia ya. Contohnya saja, dan di sini ibu kasih contoh Mozilla Public Listen 2.0. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini. Oke ya. Kita sudah membahas tadi fungsi dan penerapan dari manfaat TIK. Nah, sekarang kita berlanjut ke membahas istilah-istilah dalam dunia TIK. Apa saja itu istilah? Terlalu banyak ya. Banyak sekali istilah yang dapat kita temui dalam dunia TIK. Oke, kita bahas satu-satu ya. Salah satunya aja kita bahas antivirus. Apa itu antivirus? Yaitu sebuah perangkat lunak ya, sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk melindungi komputer dari serangan virus ya. Ini kalian sudah tahu ya, antivirus ini memberikan perlindungan dan keamanan pada data sistem yang ada pada komputer. Nah, aplikasi ini juga ada yang gratis ya, contohnya tadi Avast ya, ada juga yang berbayar. Nah, ada juga yang
ada tenggang waktu, ada masa expire-nya. Nah, di situ kita harus memasukkan lisensi tersebut ya. Sekarang istilah selanjutnya, Ibu akan membahas attachment. Attachment apa itu? Attachment. Kalian mungkin bisa melihat, kalian temui dalam email ya. Nah, itu kalian kalau mengirim email pada seseorang ya, itu ada icon kayak klip ya, yang muter gitu ya. Nah, itu kalian bisa klik situ untuk melampirkan file, melampirkan berkas atau file, bisa berupa video, musik ataupun dokumen ya. Nah, kalau ini kalian pasti sudah familiar ya dengan istilah TIK, yaitu chatting. Nah, kalian sudah pada tahu ya, chatting itu untuk obrolan daring istilahnya ya, yaitu segala bentuk komunikasi yang menggunakan internet ya. Sekarang upgrade. Apa itu upgrade? Yaitu istilah untuk meningkatkan kemampuan sebuah perangkat agar lebih baik lagi kualitasnya ya. Jadi teknologi kan makin lama makin berkembang ya. Jadi perangkat kalian atau software kalian juga harus di-upgrade ya. Oke, sekarang istilah lain yaitu install. Nah, apa itu install? Yaitu memasang sebuah perangkat atau aplikasi di dalam sebuah media ya. Misalnya kalian ingin di komputer kalian ada aplikasi, sebuah aplikasi ya, kalian harus menginstal dulu aplikasi tersebut gitu ya di laptop kalian atau di PC kalian. Atau bisa juga kalian mau ngeprint, membeli mesin print baru misalnya, kalian mau ngeprint tapi kan belum ada softwarenya. Nah, kalian harus install dulu software printer tersebut biar terintegrasi dengan laptop kalian atau PC ya. Sekarang istilah lain yaitu crash. Apa itu crash? Nah, misalnya ini Ibu kasih tahu ya. Crash itu istilah apabila sistem komputer tiba-tiba berhenti bekerja karena adanya kendala dan harus di-boot ulang. Nah, begini artinya, misalnya saat kalian menggunakan laptop ya, sedang asik bekerja, tahu-tahu lep mati si laptopnya. Nah, itu artinya crash ya. Yaitu laptop kalian, kesalahan dari komputer tersebut tiba-tiba berhenti karena terkendala tadi dan harus di-boot ulang. Di-boot ulang apa? Kalian coba reset dahulu ya, atau kalian matikan dulu semuanya dan kalian nyalakan lagi ya. Kalaupun tidak bisa, nah itu berarti terkendala bisa di hard disk ataupun di motherboardnya. Oke. Sekarang kita akan membahas booting. Nah, itu yang tadi yang masih bersangkutan dengan crash tadi ya, booting, yaitu proses loading awal saat kita menghidupkan komputer. Nah, makanya tadi kenapa harus di-boot ulang, itu artinya harus di-refresh, di-reset lagi, dimatikan, lalu nyalakan lagi, itu artinya di-boot ulang. Oke ya. Nah, anak-anakku, kita sudah belajar tadi dari awal tentang pemanfaatan dalam dunia TIK, terus lisensi, juga istilah-istilah dalam dunia TIK. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Oke, tugasnya adalah mengidentifikasi, klasifikasi, dan karakteristik dari media TIK ya di lingkungan rumah kalian. Tidak perlu banyak-banyak, hanya 5 saja cukup. Nah, untuk dikumpulkannya nanti akan diberitahukan lebih lanjut dikirim kemana. Oke ya. Selain tugas itu, Ibu akan memberikan tugas juga untuk mendaftar istilah-istilah TIK yang kalian ketahui ya. Jangan yang ada di buku ya, kalian ada di buku untuk kalian pelajari. Nah, ini istilah-istilah lain yang tidak ada di buku yang kalian temui. Ya, itu paling banyak 10, tapi tidak harus semua yang kalian ketahui saja. Ya, kalau full 10 lebih bagus, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tidak usah dibuat susah ya. Yang penting kalian tahu, kalian bisa belajar ya. Karena ilmu itu tidak rugi ya. Kalian tahu lebih banyak itu lebih baik. Oke?
Oke anak-anak, demikian pembahasan kali ini. Kita akan membahas lagi pembelajaran TIK selanjutnya di minggu depan. Oke ya, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.